Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini nama saya Dede Wahdani dengan NIM akhir 148 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fitokimia yang berjudul isolasi, identifikasi, dan aktivitas farmakologi senyawa flavonoid dari daun dewa. Baik, pendahuluan. Yang pertama ada potensi bahan alam. Daun dewa memiliki potensi besar sebagai sumber senyawa bioaktif, namun profil fitokimia belum terstandarisasi secara menyeluruh. Yang kedua, potensi fitokimia. Penggunaan etnomedicine meliputi pengobatan, peradangan, pembersihan darah, dan penyembuhan luka luar. Yang ketiga, etnomedicine. Kandungan utamanya flavonoid, alkaloid pyrrolizidin, saponin, tannin, dan steroid. Tantangannya flavonoid sensitif, alkaloid hepatotoksik. Selanjutnya, deskripsi botani daun dewa. Tanaman herbal menahun dari famili Asteraceae, daun tunggal bertangkai pendek berseling, bentuk bulat telur sungsang hingga lancet 10-20 cm, tepi daun bertoreh berlekuk dalam tidak teratur, permukaan daun berbulu halus, bertekstur geluduk. Karakteristik morfologi. Ginura pseudocina LDC merupakan tanaman obat tradisional Indonesia dengan ciri khas daun yang mudah dikenali dari bentuk dan teksturnya yang unik. Selanjutnya, taksonomi daun dewa. Klasifikasi ilmiah. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo dan famili, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus dan spesies, genus Ginura, spesies Ginura pseudocina LDC. Selanjutnya, kandungan kimia utama ada 3, yaitu flavonoid utama. Quercitrin campherol 3O lutinoside rutin berperan sebagai antioksidan kuat dan antikoagulan alami. Yang kedua ada alkaloid pyrrolizidin, senesionin, alkaloid dengan potensi hepatotoksik yang perlu diperhatikan dalam penggunaan. Yang ketiga senyawa fenolat, asam klorogenat, asam kapeat, asam panilat, senyawa dengan aktivitas antioksidan yang tinggi. Selanjutnya, aktivitas farmakologi antioksidan. Mekanisme antioksidan flavonoid. Gugus hidroksil minoha pada struktur flavonoid berperan sebagai donor elektron, menetralkan reaktif oksigen spesies ROS dan radikal bebas, mencegah kerusakan oksidatif pada lipid membran sel, melindungi protein dan enzim dari denaturasi oksidatif, menjaga integritas DNA dari kerusakan akibat stres oksidatif. Quercitrin dan campherol menunjukkan aktivitas antioksidan kuat. Selanjutnya, aktivitas farmakologi antitumor dan antikanker. Yang pertama ada induksi apoptosis, memicu apoptosis pada sel kanker payudara MCP7 dan sel kanker kolon melalui jalur injeksi mitokondria. Yang kedua, mekanisme molekuler, peningkatan ekspresi protein pro-apoptotic box, penurunan BCL2 anti-apoptotik, dan aktivasi caspase 3 sebagai eksekutor apoptosis. Yang ketiga, selektivitas tinggi. Flavonoid daun dewa menunjukkan efek sitotoksik lebih kuat pada sel kanker dibanding sel normal, meminimalkan efek samping. Selanjutnya, aktivitas antiinflamasi. Yang pertama, penghambatan COX-2 dan LOX. Quercitrin menghambat enzim siklooksigenase 2, COX-2, dan lipoksigenase LOX, menekankan biosintesis prostaglandin dan leukotrin. Yang kedua, modulasi sitokin, mengurangi pelepasan sitokin proinflamasi TNF-alpha dan interleukin 6, serta memodulasi jalur NF-kappa B. Yang ketiga, efek analgetik. Aktivitas antiinflamasi berkontribusi pada efek analgetik yang menurunkan rasa nyeri pada kondisi peradangan. Selanjutnya, aktivitas farmakologi potensi antikoagulan. Itu yang pertama, perpanjangan PT dan APTT. Flavonoid dari daun dewa memperpanjang waktu protrombin atau PT dan activate partial thromboplastin time atau APTT menunjukkan efek antikoagulan. Yang kedua, penghambatan pembentukan fibrin. Menghambat pembentukan fibrin melalui jalur intrinsik dan ekstrinsik dalam kaskade koagulasi darah. Yang ketiga, penghambatan agregasi trombosit. Menghambat agregasi trombosit yang diinduksi ADP berpotensi untuk profilaksis stroke iskemik dan trombosis vena dalam DVT.
Selanjutnya, metode isolasi, persiapan sampel, dan ekstraksi. Pengumpulan daun segar daun dewa, pencucian bersih, dan pengeringan pada suhu rendah 40°C untuk menjaga stabilitas senyawa aktif. Penggilingan simplicia kering menjadi serbuk halus untuk meningkatkan luas permukaan kontrak dengan pelarut. Ekstraksi maserasi dingin menggunakan etil 7% atau 96% selama 24-72 jam dengan pengadukan berkala. Konsentrasi ekstrak. Filtrat hasil maserasi disaring menggunakan kertas saring Whatman. Filtrat dikonsentrasikan dengan rotary evaporator pada suhu 40-50°C hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya, metode isolasi dan vaksinasi dan pemurnian. Tahap vaksinasi dan pemurnian. Vaksinasi cair-cair dengan N-heksana, etil asetat N-butanol untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritas. Kromatografi kolom dengan silika gel menggunakan elusi gradien kloroform banding metanol. Pemisahan bertahap menghasilkan partikulasi dengan tingkat kemurnian berbeda. Monitoring kemurnian dengan kromatografi lapis tipis. Deteksi spot tunggal menandakan senyawa murni. Selanjutnya, identifikasi senyawa. Yang pertama ada KLT dan spektrofotometri UV-Vis. Kromatografi lapis tipis, KLT, dan spektrofotometri UV-Vis merupakan metode analisis awal yang penting untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa flavonoid dalam ekstrak daun dewa sebelum analisis lanjutan. Yang kedua, analisis UV-Vis. Uji Wieslater pada KLT, warna merah jingga menandai flavonol. Analisis plat dengan fase gerak N-butanol asam asetat air 4:1:5. Visualisasi di UV 366 nm. Analisis KLT, UV-Vis pita 1 rentang 300-380 nm dan pita 2 rentang 240-280 nm. Pergeseran patokromik dengan LCL3 mengonfirmasi gugus hidroksil, indikator keberadaan flavonoid. Selanjutnya, identifikasi senyawa FTIR dan NMR. Yang pertama, analisis FTIR LC-MS. FTIR, vibrasi OH fenolik 3200-3600, vibrasi CH alifatik 2800-3000, CO terkonjugasi 1650-1700, vibrasi CC aromatik 1450-1600. LCMS fragmen massa MZ 448 untuk quercitrin, pola fragmentasi mengonfirmasi struktur glikosida. Selanjutnya, analisis NMR. NMR pergeseran kimia 6080 ppm, sinyal mengonfirmasi turunan quercetin, pola proton aromatik karakteristik flavonoid, sinyal gula pada 3,0-5,5 ppm, integrasi spektra mendukung struktur quercetin, kombinasi teknik memberikan identifikasi definitif. Kesimpulan saran, kesimpulan utama, daun dewa kaya flavonoid aktif utama, quercetin dan KM-perol 3 rutinoside. Isolasi optimal, maserasi etanol, vaksinasi cair-cair, kromatografi kolom, aktivitas farmakologi penting, antikoagulan, antiinflamasi, sitotoksik kanker, karakteristik UV-Vis dan FTIR mendukung identifikasi flavonoid. Saran penelitian, pemisahan alkaloid, pirolizin, hepatotoksik dari ekstrak, optimasi bioavailabilitas senyawa aktif, karakteristik NMR lebih lanjut untuk konfirmasi struktur. Arah pengembangan, uji klinis untuk validasi keamanan dan efikasi formulasi dan formulasi standar, studi farmakokinetik dan farmakodinamik lanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.